Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala secara non-stop telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat, dua nikmat yang jarang berkumpul, yang sehingga ketika kita diberikan keduanya secara bersamaan, maka sangat pantas dan itulah yang terpantas bagi diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembicaraan tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa, dan bagaimana kebersihan jiwa itu mampu kita raih. Kebersihan jiwa hanya mampu kita raih ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pekan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana kesucian jiwa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mampu tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan berupa tidak melihat lawan jenis atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan iman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maslahat dalam hidupnya dan Allah akan bersihkan hatinya. Kebersihan dari seseorang salah satunya dengan sebab dia menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan ghadul basar, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan baginya. Cara yang kedua, kebersihan jiwa diperoleh dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah az-zakah, dengan menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah diberikan sebagai bentuk kesempurnaan dalam rangka menyempurnakan puasa kita, membersihkan jiwa kita setelah kita sebulan berpuasa, sebulan penuh kita berpuasa, kemudian diakhiri dengan bertakbir dan membayarkan zakat fitrah kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Dan juga zakat mal, zakat harta. Apabila harta seseorang telah mencapai nisab, nisabnya adalah, para ulama berbeda pendapat secara fikih. Ada yang mengatakan 80 gram emas murni, ada yang mengatakan 83, 85, ya kurang lebih ada 80-an gram emas. Mungkin kalau kita rupiahkan saat ini, misalnya 1 gram emas itu senilai misalnya 2 juta, maka kalau ada orang yang memiliki harta sekitar 150 atau di atas itu, ya, 150 sampai 200 juta rupiah, maka hartanya telah mencapai nisab. Syarat yang kedua, harta zakat mal dikeluarkan setelah mencapai nisab, kemudian yang kedua mencapai haul, uang 200 juta rupiah atau kurang lebih segitu telah mengendap setahun dalam deposito kita, dalam rekening kita, dan di rumah kita, dalam investasi kantor kita. Maka harta yang kita miliki telah terpenuhi zakat malnya, syaratnya telah terpenuhi, mencapai nisab dan mencapai haul. Maka dalam setahun sekali itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan, dan itu sebagai sarana untuk membersihkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini membersihkan hartanya zakat mal, sedangkan zakat fitrah membersihkan diri. Dua hal yang berbeda, sehingga seorang terkadang terkecoh, sudah zakat mal, ngapain saya zakat fitrah? Terus sebaliknya, saya sudah zakat fitrah, ngapain zakat mal? Keduanya berbeda, ya akhi. Zakat, az-zakah itu dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tazkiyatun nafs. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, wa asluz zakati az-ziyadatu fil khair. Asal dari kata zakat adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Wa minhu yuqal, bagaimana dalam kalimat yang lain, zakat zar'a, ya, zakat zar'a, wa zakal mali idza nama, zakat pertanian
zakat mal idza nama, apabila itu berkembang, tumbuh, untung. Harta yang kita miliki berkembang, untung. Artinya dari jumlah sekian menjadi sekian sampainya nisab, maka yang demikian itu merupakan zakiyah, bersih, berkembang. Walan yanmual khairu illa bitarkis syarr. Ini syahidnya di sini. Walan yanmual khairu illa bitarkis syarr. Sebuah kebaikan tidak akan berkembang. Sebuah kebaikan tidak akan menjadikan beruntung. Sebuah kekayaan tidak akan menyebabkan beruntung. Illa bitarkis syarr, kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Apa itu kejelekan yang dimaksud dengan kaitannya dengan pembicaraan kita zakat ini adalah bakhil, tidak mengeluarkan sedekah, tidak mengeluarkan zakat. Dan sedekah kita tahu bukan hanya sedekah wajib. Sedekah dibagi menjadi dua, ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib terdiri dari dua, itu zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan sedekah sunnah banyak sekali macamnya. Ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah. Banyak sekali, ada salam. Termasuk memudahkan urusan seseorang. Kita miliki harta misalnya, tidak terlalu memerlukan, belum terlalu memerlukan, dan kalaupun itu habis, tidak terlalu ngefek dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa beribadah dengan baik, makan tetap normal, maka akan lebih baik harta ini diberikan pada seorang mukmin yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan inilah sedekah yang terbaik, itu sedekah ketika kita mencintai harta kita, dan sedekah itu diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, daripada sedekah kita, mohon maaf, sekedar dimasukkan ke celengan masjid, dan kotak masjid pun hartanya ditabung-tabung, disimpan-simpan. Tidak salah, tidak salah. Sedekah ke masjid tidak salah, namun akan lebih utama ketika harta itu disedekahkan dari harta yang paling terbaik, yang terbaik dari yang kita miliki, kemudian disedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan saat itu. Itu akan lebih bisa mengangkat ataupun mengembangkan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dibandingkan kita hanya sedekah dimasukkan ke kotak masjid, menambahkan di masjid, tidak pernah digunakan, itu tulis ini pemasukan sekian, pengeluaran sekian, tidak digunakan, takut nanti habis. Bagaimana? Ini adalah amanah umat. Umat memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan hibah, memberikan hadiah, memberikan wakaf, itu untuk agar berkembang, agar kebaikannya terus meningkat dan terus meningkat, tidak mandek di situ, tidak berhenti di situ. Sehingga kalau ada harta disedekahkan, kemudian hanya simpan di kas, itu kebaikannya tidak akan berkembang. Maka sekali lagi, setelah kita mengetahui ini ada sedekah wajib, sedekah sunnah, mari kita tunaikan. Yang wajib terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah, itu sudah wajib secara syar'i, kalau ditinggalkan dosa besar. Kemudian ada yang sunnah, namun sunnah ini memberikan, justru yang sunnah inilah sebagai indikator kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator semakin benarnya jiwa kita, semakin bersihnya jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpuasa Ramadan, ya memang wajib. Seseorang berhaji, ya memang wajib. Seorang yang melakukan zakat mal, membayar zakat mal, zakat fitrah, memang wajib. Namun kalau seorang berikan hadiah, memberikan hibah, memberikan wakaf, hadiah, sedekah, infak dari harta yang paling kita cintai, walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan mencapai puncak kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian dari harta yang paling kita cintai ini kita infakkan, kita hadiahkan, kita wakafkan pada pihak yang tepat, salah satu pihak yang paling membutuhkan, yang sangat membutuhkan, maka sedekah ini akan lebih bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan kebaikan dalam harta yang kita miliki, daripada sedekah yang hanya, mohon maaf, dalam arti normalitas, hanya itu yang normal saja, itu hanya berkaitan dengan aturan-aturan standar, itu akan lebih baik. Dan itu dikisahkan oleh seorang salaf, dan ini kita sampaikan sebagai penutup dari kajian kita, bahwa
Dalam kisah itu tidak disebutkan namanya, tapi kisah ini terjadi di Mesir ketika ada seorang syekh, seorang ulama menghadiri sebuah kajian di Mesir, kemudian ketika kebalik mau pulang ke rumah ke Saudi Arabia. Ini kisah ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Di Mesir dia melewati sebuah masjid. Kemudian di masjid itu dilihat ada seorang yang nangis sujud pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan ya Allah. Ternyata ringkas cerita, orang tersebut tidak memiliki harta sama sekali, padahal besok paginya istrinya mau dioperasi. Dia berdoa, ya Allah besok pagi istri saya mau dioperasi, tapi saya tidak memerlukan sekian ribu uang untuk bisa membayarnya, dan saya tidak memiliki sepeser uang pun. Kemudian saya menasihati, udah sujud, Anda sujud, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan doa seorang hamba. Tapi syahidnya bukan di sini, di kisah berikutnya, bahwa ketika itu sholat subuh, itu terjadi pada saat sholat tahajud dan sholat subuh, kebetulan imam itu diminta untuk mengimami di masjid itu, karena tahu takbir masjid bahwa ini seorang ulama, diminta untuk imam. Nah, ada satu pengusaha terkemuka, pengusaha besar di dekat apartemennya dekat dengan masjid itu, mendengar suara lantunan ayat Quran yang dilantunkan dalam sholat oleh syekh tersebut, dan orang ini merupakan salah satu fans ya, merupakan satu orang yang paling senang terhadap syekh itu. Dia menghadiri, yang tadinya pengen ke masjid lain, dia menghadiri masjid itu ya. Kemudian setelah sholat subuh tadi perbincangan ya, yang intinya orang kaya ini menyampaikan, wahai syekh, wahai ulama, saya ingin minta tolong satu hal kepada Anda. Apa itu? Kemudian laki-laki ini mengucapkan, saya telah menyimpan zakat mal, telah menghitung zakat mal harta saya 14.000 jenih ponnya Mesir, dan saya ingin memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tolong dibantu. Siapa itu? Setiap hari itu sudah 2 minggu itu harta saya taruh di lemari. Istri setiap hari mengatakan, wahai ayah, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, keluarkan zakat, jangan ditunda, jangan ditahan, itu hak Allah Subhanahu wa taala, tunaikan. Tidak, kata saya ingin memberikan zakat saya ingin memberikan sedekah terbaik saya kepada satu orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu akan meringankan kesulitan saya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan hidup saya di akhirat, di dunia, dan Allah akan membebaskan diri saya dari kesulitan-kesulitan yang terbesar di dunia dan di akhirat nanti. Maka dipertemukanlah orang itu. Ternyata pembicaraan saya tadi sesuatu di luar qadarullah. Ternyata laki-laki yang tadi nangis ini dipertemukan oleh syekh dengan orang kaya ini, dan ternyata yang dibutuhkan, kebetulan Allah menakdirkan dengan hikmahnya, butuh 14.000 jenih untuk biaya istrinya. Maka laki-laki tadi, ini syahidnya yang kita sampaikan pada penutupan kali ini, dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang telah menakdirkan sesuatu yang terbaik. Ini rupanya yang menyebabkan hati saya untuk enggan mengeluarkan zakat, kemudian membagikan pada orang per orang. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengendaki 14.000 jenih ini tanpa kurang 1 peser pun diberikan kepada orang tadi, dan jumlah itu di luar dugaan yang dibutuhkan oleh orang lain. 40.000 jenih, kemudian yang diberikan 40 jenih. Maka kata dia, silakan ini ambil 14.000 jenih, Anda datang ke rumah sakit, selesaikan urusanmu. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanku, akan memudahkan urusanku di dunia dan di akhirat. Maka itulah syahid bahwasanya harta yang terbaik disedekahkan pada orang yang benar-benar membutuhkan, itu akan lebih baik daripada kita bersedekah hanya mengikuti sesuatu yang bersifat aturan standar. Meskipun juga itu bukan berarti meninggalkan yang standar, namun akan lebih baik lagi kita menyisihkan harta kita, menyisihkan kelebihan kita untuk disedekahkan sebagai bentuk bir kita, kebaikan kita, kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, menerima kebenaran yang diberikan pada kita semuanya, dan kita semakin termotivasi untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Demikian dapat saya sampaikan. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari bab yang pertama, bab ta'rif tazkiyatin nafas, bab tentang definisi kesucian jiwa.
telah kita selesaikan, kita telah bahas bersama satu bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bagi kita semuanya untuk melanjutkan kajian kita di bab yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang atharul hasanati al nafsi, tentang dampak kebaikan bagi jiwa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.